Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau al-Islam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa berkumpul dengan beliau di jannahnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kaji hadis kedua di bab ikhlas. Saya bacakan hadisnya. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummul Abdillah, ibunda para hamba-hamba Allah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jaysul Ka'bah, akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardi, maka ketika sampai mereka itu di Baida, kita jelaskan satu. Jaysun di sini dijelaskan, Jaysun itu adalah sekelompok pasukan. Jaysun itu tentara. Jadi kalau sekarang ada Jaysun Rum atau Rusia, ya. Jaysun itu sekelompok tentara, pasukan. Ka'bah ya, adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu di kota Mekah. Jadi kelompok pasukan ini akan menyerang Ka'bah. Ka'bah pernah diserang dulu sebelum Rasulullah SAW atau pada saat Rasulullah lahir. Ya, kalau dalam sejarah pada tahun 571 Masehi, karena belum ada tahun Hijriah atau sebelum Hijriah, karena pada saat Rasul lahir 571 Masehi, Ka'bah pernah diserang. Yang menyerang namanya Raja Abrahah. Raja Abrahah ini dari Habasyah, jadi Ethiopia kalau sekarang. Dan pasukan yang menyerang Ka'bah ini, Raja Abrahah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil atau Al-Gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Raja Abrahah beserta pasukannya, dan pasukannya itu adalah tentara gajah yang dipilih gajah-gajah yang paling hebat. Tetapi tentara gajahnya Abrahah ini tidak ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi di dalam surat Al-Fil dikisahkan mereka itu diserang oleh burung ababil, dan burung ababil ini membawa batu kerikil dari neraka, sehingga pasukannya Abrahah ini, ya Abrahah bisa pasukannya ini mati atau tewas dalam keadaan seperti digambarkan oleh Al-Quran, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi
tidak ditenggelamkan. Nah, maka di hadis ini kemudian Ka'bah yang sedang faida kanu bibaida minal ardi, maka ketika pasukan itu sampai, di sini disebutkan bibaida fil ardi. Bibaida fil ardi dijelaskan bahwa ini adalah tempat yang luas, tempat yang sangat luas. Jadi ketika mereka ini hendak menyerang Ka'bah, mereka akan sampai di suatu tempat yang tempat itu sangat luas. Fil ardi, di bumi Allah ya, di bumi. Jadi tempat yang sangat luas ini artinya di situ banyak yang orang yang melakukan aktivitas. Jadi tempat yang luas ini bisa kota ya, bisa ya tempat yang sangat luas. Bisa disampaikan di suatu daerah yang wilayahnya sangat luas. Kemudian yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu dijelaskan di sini bahwa yukhsafu itu ditenggelamkan. Kalau di Raja Abraham tadi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diserang oleh burung ababil sehingga matinya seberat, kalau ini ditenggelamkan. Ditenggelamkan di awalihim wa akhirihim, dari barisan yang paling pertama di depan sampai barisan yang paling akhir di belakang. Nah, di sini hadis ini tidak dijelaskan panjangnya berapa kilometer ya. Tetapi pasukan itu berada di paling depan dan paling belakang, semuanya ditenggelamkan. Dan ditenggelamkan ini dijelaskan bahwa ditenggelamkan ini seperti ditenggelamkannya Qarun beserta harta-hartanya. Jadi tenggelamnya bukan seperti kita di laut, dia tenggelam di laut, tapi tenggelamnya nanti ditelan bumi biasanya. Ya, kalau di Poso dulu pernah ada likuifasi gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi pasukan ini tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak tersisa. Jadi artinya tempat yang sangat luas itu nanti ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ya karena menggunakan bahasa ditenggelamkan, padahal Ka'bah ini ya, dalam sejarah diserang itu baru satu kali, yaitu ketika peristiwa Raja Abraham. Nah, berarti dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwa peristiwa penenggelaman pasukan orang-orang yang menyerang Ka'bah ini berarti bukan terjadi sebelum Rasulullah, tetapi setelah Rasulullah. Dan ulama-ulama menjelaskan peristiwa itu terjadi yaitu pada saat nanti akan muncul Imam Mahdi. Karena di hadis-hadis yang lain ya nanti Imam Mahdi akan muncul, beliau berjalan menuju Ka'bah, dan ketika beliau diketahui beliau itu sedang menuju Ka'bah, maka ada sepasukan tentara-tentara musuh yang mengejar beliau, dan sampai di tanah lama itu pasukan itu ditenggelamkan. Hadisnya nyambung dengan hadis ini. Nah, ini ditenggelamkan dari pasukan yang pertama sampai yang terakhir, berarti tidak ada yang tersisa, semua pasukan tenggelam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dengan kecerdasannya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah ini qalat ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka itu semua ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, karena di kota itu, di tempat yang luas itu, di daerah itu bukan hanya tentara itu saja, tetapi ada orang-orang yang di situ itu sedang berbisnis kan. Tempat yang sangat luas itu bisa saja satu kota ya, kemudian dilewati oleh pasukan itu. Tapi di kota itu ada orang yang sedang berbisnis, ada orang yang berada di pasar, bahasanya di pasar ya. Ada di pasar-pasar mereka, pasarnya ada di tempat bisnis mereka, di tempat usaha mereka. Kemudian waman laisa minhum, dan ada orang-orang yang tidak bersama dengan tentara-tentara itu, mereka hanya lewat saja.
mereka hanya kebetulan berada di situ, jadi tidak terlibat dalam urusan kejar mengejar itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, qala, Rasul bersabda, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka nanti akan ditenggelamkan semuanya dari awal, dari pasukan yang berada di depan sampai yang terakhir, dan sejauh jarak ditenggelamkan itu semuanya. Kemudian yub'atsuna, mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi tidak setelah ditenggelamkan langsung bangkit, dibangkitkannya nanti di hari kiamat. Ala niyatihim, atas niat-niat mereka masing-masing. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafadzul Bukhari, ini lafaz hadis ini menggunakan bahasa yang digunakan oleh Imam Bukhari. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa di sini dijelaskan bahwa ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya bahwa kita diperbolehkan belajar dari wanita yang alim, wanita yang berilmu. Jadi belajar, dan ini yang belajar sahabat-sahabat bukan hanya wanita, tetapi juga ada laki-laki. Jadi boleh laki-laki belajar dengan wanita. Dalam hal thalabul ilmi tidak harus guru harus laki-laki atau harus boleh dengan wanita. Sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada dikotomi dalam hal ilmu ini apakah laki-laki ataukah wanita. Kalau memang wanita itu memang berilmu, maka dia boleh mengajarkan ilmu kepada wanita maupun kepada laki-laki. Ini yang pertama. Jadi Islam tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi dalam hal ilmu, apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan. Karena dalam kenyataannya memang wanita, ada beberapa wanita yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Bahkan dalam keilmuan agama lebih baik pemahamannya daripada kaum laki-laki, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi kita boleh belajar. Kalau ada wanita yang berilmu, boleh kita belajar di mereka. Maka di sekolah-sekolah itu kalau anak-anak kita belajar, kok gurunya perempuan, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan dalam thalabul ilmi, gurunya adalah perempuan. Kemudian yang kedua, di hadis ini Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita tentang peristiwa yang akan datang. Jadi peristiwanya belum terjadi, tetapi karena ini informasi dari Rasulullah SAW, kita harus yakin bahwa peristiwa ini pasti nanti akan terjadi. Tapi kapan waktunya, wallahu a'lam. Karena Rasulullah juga tidak menyebutkan waktunya. Nah, ini bab iman. Dan salah satu bukti bahwa kita harus yakin adalah, kenapa kita yakin informasi ini padahal belum terjadi? Karena Rasulullah SAW juga mengabarkan akan adanya surga, akan adanya neraka, akan adanya hari kiamat. Surga, neraka, hari kiamat juga belum terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagi kita yakini saja. Karena sudah terbukti bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW, apalagi hari ini, banyak sekali yang sudah terbukti terjadi. Baik itu Al-Quran, yang Al-Quran dulu orang tidak menyangka, tidak pernah terfikirkan. Dari kalau misalnya contoh di surat Ar-Rahman, di surat Ar-Rahman itu banyak sekali ayat yang dulu di orang-orang Arab itu tidak bisa membayangkan
seperti lautan yang bertemu di antara dua laut, ya mereka bertemu tapi tidak bersatu, masih ada batasnya. Kalau orang Arab yang tidak pernah berlayar, mereka di padang pasir nggak bisa membayangkan gimana sih laut ketemu ya. Tetapi hari ini kita bisa menyaksikan di video YouTube gitu, bahwa Allah sebenarnya memang menciptakan pertemuan dua laut yang lautnya itu tidak bersatu. Jadi warnanya yang satu masih biru, yang satu agak kehijauan, dan itu ada seperti sekat yang membatasi mereka, dan banyak lagi yang lain. Kemudian ini dalil yang menyebutkan, dalil ini yang menegaskan bahwa keimanan kita kepada Rasulullah SAW termasuk adalah diantaranya meyakini apa yang beliau sabdakan meskipun itu belum terjadi. Di sini ada dua peristiwa atau dua hal yang pasti akan terjadi, yaitu peristiwa penenggelaman pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Yang kedua, peristiwa bahwa nanti kita semua ini atau orang-orang itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ini peristiwa ini dua-duanya peristiwa masa depan yang belum terjadi. Nah, kita mengimani apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian dari kisah yang disampaikan ini, hadis ini, pelajaran yang ketiga bahwa di sini ada orang-orang yang berusaha menyerang Ka'bah. Dalam penjelasan di hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang menyerang Ka'bah tentulah mereka ini bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang yang zalim, mereka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah ini, dan orang-orang seperti ini akan selalu ada. Bahkan terakhir ya, kita sempat viral beberapa bulan yang lalu ya, dari India itu ada seorang pendeta Hindu atau Hindu ya, yang mengumumkan mereka akan menyerang Ka'bah, kemudian merebut. Ini orang Hindu saja begitu. Dan mungkin kalau tidak viral berita itu, kita nggak tahu ternyata ajaran Hindu juga mereka itu berkepentingan terhadap Ka'bah. Ini kan kita jarang mengkaji yang seperti itu. Ya, ternyata orang Hindu juga kepengen merebut Ka'bah juga, pengen merusak Ka'bah. Nah ini ada orang-orang zalim, orang-orang jahat yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga di sini ya, jangan sampai kita itu termasuk dari golongan orang-orang yang berniat, apalagi mewujudkan niat itu bergabung dengan tentara atau pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena ya hadis ini kalau tidak dibaca, tidak kita pelajari, tidak dipelajari oleh orang-orang Islam atau orang-orang manusia, kita tidak mempelajari hadis ini, suatu saat yang mereka akan melakukan, yang orang akan melakukan ini adalah mereka bukan hanya satu pasukan ini, bukan hanya satu daerah tertentu, dan mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa mereka harus menghancurkan Ka'bah. Jadi ini pelajarannya, kita jangan sampai tersebut. Bahkan dalam hal niat saja. Karena hari ini banyak orang Islam, KTP-nya Islam, tetapi mereka benci dengan Arab, mereka benci dengan Ka'bah, mereka benci dengan Mekah, padahal Islam. Kan aneh. Padahal salah satu rukun Islam adalah haji, dan haji itu harus ke Mekah, harus ke Ka'bah. Tetapi ada orang Islam yang benci dengan orang Arab, benci dengan orang Islam, padahal Ka'bah dan Mekah itu ada di Arab.
Ya, ini pemikiran itu sampai kepada orang Islam yang mengaku Islam yang begitu, mohon maaf jumlahnya banyak, ya, bukan sedikit, banyak dan ada. Nah, maka kita diingatkan agar jangan sampai di dalam hati kita ada niat yang seperti itu. Jadi sampai membenci Arab, sampai membenci Ka'bah, apalagi. Kemudian yang kedua, ada kelompok-kelompok yang di dalam hatinya, niatan di dalam hatinya ini ya urusan-urusan masing-masing. Jadi ada orang-orang yang kelompok yang bukan atau selain dari orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini semuanya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim itu, ya. Bisa jika Allah menghendaki maka balasan itu disegerakan di dunia, dan balasan itu nanti lebih dahsyat lagi di akhirat. Ya, dalam hal ini orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah dipercepat azabnya, ya, diberi balasan di dunia dengan cara ditenggelamkan. Peristiwa ini pernah terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu. Jadi di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa taala mengazab umatnya nabi-nabi terdahulu itu dengan berbagai macam. Ada kaum Samud, kaum Samud ini oleh Allah Subhanahu, mereka orang-orang kuat, tetapi mereka tidak mau beriman, maka diazab dengan gempa bumi dan hujan meteor panas. Kemudian ada kaumnya Nabi Lut, ya, mereka juga tidak mau beriman, tidak mau bertobat dari perbuatan maksiat, maka mereka juga diberi hujan awan panas sehingga tubuh mereka mengeras. Nah, ini azab bagi umat terdahulu. Ada Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan dan seterusnya. Jadi azab ini adalah azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka pelajaran bagi kita adalah berhati-hati. Ya, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan maksiat. Harus kita menjaga diri dari perbuatan maksiat, karena tidak ada yang tahu, bahkan diri kita sendiri tidak tahu. Jangan-jangan ketika orang itu berbuat maksiat, disitulah azab Allah seketika ditimpakan. Kalau dulu di Mesir ada nama orang yang minta disegerakan azab. Jadi ada kisah di Mesir itu, seorang mahasiswa dia liberal sampai kemudian jatuh kepada ateis. Dia sampai mengucapkan, menantang, jika memang Allah Subhanahu wa taala itu ada, kalau Allah itu memang ada, kata dia, saya akan mati 1 jam setelah sekarang, gitu. Dia langsung begitu menantang. Kalau ternyata 1 jam setelah saya tidak mati, maka berarti Allah tidak ada. Maka dia menunggu dari saat itu sampai 1 jam, tidak terjadi apa-apa. Dia ditonton banyak orang sampai menjelang 1 jam persis. Ya Allah menghendaki dia itu kebelet pipis, kebelet buang air, persis 1 jam. Ya. Kemudian dia mengatakan, nah sudah 1 jam Allah nggak ada. Dia berteriak, nah sudah 1 jam ternyata saya tidak mati, berarti Allah tidak ada. Tapi karena saking kebelet pipisnya, akhirnya dia lari nyari toilet. Nah, 1 jam di menit 1 menit setelah 1 jam itu dia masuk toilet dan terpeleset, jatuh dan mati seketika. Nah, ini kisah nyata. Ini azab yang disegerakan karena minta disegerakan. Dan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ya, atau kita, pelajaran bagi kita, jangan kita meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena perbuatan maksiat itu, apalagi sampai maksiat yang besar, ya. Perbuatan maksiat besar itu kalau Allah menghendaki tiba-tiba azab itu ditimpakan kita,
sudah kita orang-orang yang seperti itu meninggal dalam keadaan yang matinya itu dalam keadaan suul khotimah. Dan nanti di akhirat azab itu jauh lebih dahsyat. Nah ini azab Allah SWT. Maka kita berhati-hati dengan perbuatan. Kemudian yang berikutnya yang dijelaskan bahwa nanti ya, ketika peristiwa-peristiwa penenggelaman itu terjadi, maka yang di situ ternyata bukan hanya pasukan tentara saja. Ya, termasuk ini kemudian berlaku ya, dalil ini secara umum berlaku pada saat setiap peristiwa-peristiwa musibah dengan korban jiwa yang cukup banyak. Jadi kalau ada misalnya tsunami di Aceh, dulu pernah ada tahun 2006 kalau tidak salah, yang meninggal sampai ratusan ribu, hampir 200.000 orang, 100 sekian ribu jiwa meninggal. Nah di situ ada orang yang bermaksiat, tapi ada orang-orang yang melakukan aktivitas sendiri masing-masing, sehingga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah nanti dia di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan dia bermaksiat. Tapi kalau orang-orang yang melakukan aktivitasnya masing-masing, ya, ada yang sedang berbisnis, ada yang di pasar, bahkan mungkin juga ada yang sedang thalabul ilmi, gitu ya. Maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah disinilah penting bagi kita untuk senantiasa menjaga niat kita adalah niat selalu untuk melakukan kebaikan. Jadi niat yang ada dalam hati kita ini adalah niat untuk berbuat baik. Kita menjaga hati kita selalu berbuat atau berniat yang baik. Meskipun aktivitas itu aktivitas yang biasa atau mubah. Jadi kita bekerja itu mubah. Orang semuanya bekerja. Tapi ketika kita niatkan bekerja kita untuk mengharapkan kepada Allah, kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita dalam rangka melaksanakan tugas sebagai seorang suami atau tugas sebagai atau mencari nafkah, maka disitulah niat kita itu adalah niat dalam keadaan niat yang solihah. Jadi niat yang baik. Semua aktivitas, ya, bekerja, ya bepergian, apa saja kita niatkan dengan niat yang baik. Sehingga karena kita tidak tahu ya, apa kejadian yang akan terjadi yang menimpa kita. Apalagi dalam saat kita bepergian. Jadi bepergian itu atau safar itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diprediksi. Kita sudah hati-hati, ya, tapi kalau Allah menghendaki terjadi musibah, kecelakaan saja. Ya. Bahkan tidak ada apa-apa, ya tiba-tiba ya, terjadi peristiwa, terjadi saja. Nah ini perjalanan. Maka disunahkan ya, ketika kita mau bepergian, melakukan perjalanan, kita harus bertawakal kepada Allah. Ya, dengan doa tawakal itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa yang menjaga hati kita, niat kita ini adalah niat yang baik. Sehingga kalau ada apa-apa selama kita pun meninggal dalam keadaan yang baik. Jemaah sekalian, itu demikian ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan yang terakhir ya, dari hadis ini bahwa Ummul Mukminin ya, ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran, kemudian masih ada sesuatu yang belum difahami. Ini bab kembali kepada thalabul ilmi. Kita belajar, kemudian kalau kita belum paham, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita untuk kalau kita belajar kemudian belum paham, maka bertanyalah. Jadi bertanya di dalam kita thalabul ilmi, belajar itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan, sehingga ketika kita ini
tidak paham terhadap sesuatu, nah, kemudian kita ingin meminta penjelasan yang lebih, kemudian dari penjelasan yang diberikan tambahkan itu menjadikan kita paham. Nah, ini termasuk bagian dalam adab belajar mengajar ya, thalabul ilmi. Jadi ketika penjelasan kemudian kita kok belum jelas, maka boleh bertanya. Boleh bertanya. Dan pertanyaan itu bukan karena pertanyaan itu kadang-kadang sudah tahu tapi sengaja bertanya. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan yang memang murid bertanya kepada gurunya, tidak tahu bertanya, tapi ada pertanyaan guru kepada muridnya. Jadi kalau ada murid bertanya kepada guru karena tidak tahu, tapi kalau guru bertanya kepada murid karena menguji. Dan ini ada tempatnya masing-masing. Jadi tidak boleh kemudian ada guru yang bertanya kepada muridnya di tempat yang di situ ngerti ya ini muridku, karena bisa jadi jatuh nanti mental, dan di depan kelasnya dia ditanya sesuatu yang tidak bisa dijawab. Nah, ini kasihan, tidak boleh. Maka ini adab dalam thalabul ilmi, diantaranya atau metode belajar yang efektif adalah dengan tanya jawab. Jadi dan ini sudah cukup familiar ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan selalu mesti diberi kesempatan untuk bertanya. Tapi kalau di pengajian waktunya cukup singkat, nanti ditanya. Kalau waktunya panjang ada kesempatan lanjut, tapi kalau waktunya singkat biasanya cukup penjelasan. Nanti kalau tidak jelas bisa bertanya di luar form. Pada itu yang bisa sampaikan teman sekalian, semoga memberikan manfaat kepada kita dan memotivasi kepada diri kita untuk senantiasa memberikan atau memiliki niat dalam hati kita ini, niat yang baik. Niat dalam hati kita jaga senantiasa berniat baik, karena nanti di hari kiamat, di hari kita dibangkitkan, setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.